satu kali tap nih, beneran gak nih gue cobain. Hi guys, it's me Mona Lisa. Welcome back to my channel. Hari ini aku mau review plus wear test cushion dari Skintific yang Coverall Perfect Cushion. Ini emang udah keluar lumayan lama sih, sekitar sebulan yang lalu. Cuman aku baru bisa review sekarang karena kalau udah ngikutin aku pasti tahu bulan lalu itu aku sempat iritasi, jadi aku harus break dari makeup dulu. Thanks sensitive skin for the breakout. Si Skintific sendiri itu sih sebenarnya terkenal karena produk-produk skincare ya, apalagi hampir semua produk dia itu mengandung 510 ceramides dan emang semua rata-rata itu cocok di kulit aku. Jadi aku penasaran banget sama cushionnya, apalagi orang-orang pada bilang bagus dan ada beberapa yang banding-banding ini sama SK, katanya sebagus itu. Jadi let's see ya. Untuk klaim, dia katanya bisa menutup noda dan flaws dalam satu kali tap. Coba dulu. Satu kali tap ya, kita lihat. Aku nantangin brandnya banget ya, satu kali tap nih, beneran gak nih gue cobain. Oke, ini dia hasilnya. Aku tadi bener-bener coba pakai satu tap dan ini mantep banget sih. Klaimnya nggak overklaim ya, beneran cuma satu tap. Dan kalian lihat ini, aku tunjukin semua buruk-buruknya, dosa-dosa yang muka aku, jerawatnya kayak apa. Tuh. Oh my god. Klaim berikutnya itu, katanya dia bisa melindungi dari sinar UV karena dia ada kandungan SPF 35-nya, PA++++ 4 kali. Terus dia itu menahan minyak di wajah hingga 12 jam karena dia ada raincoat teknologinya. Untuk kandungannya, of course, as always, ada 510 ceramides-nya. Selain ceramides, dia juga mengandung hyaluronic acid sama centella acetica. Buat packaging, suka banget sama packagingnya dia. Kayak simple, dia bikin bahan yang reflektif gitu, tapi dikasih warna rose gold. Jadi kesannya kayak mewah gitu. Dan ini tuh ada plus poinnya lagi. Biasanya kalau packaging yang reflektif begini, yang dari kaca, kalau kalian beginiin, kalian kena gores sedikit aja sama barang atau kuku, dia itu gampang banget berbekas di packagingnya. Sedangkan dia itu kalau misalkan kayak kegores kulit atau kegores kuku, tinggal dilap aja. Good as new loh. Aku jarang banget nemu packaging yang kalau misalkan bikin dari bahan-bahan reflektif gini itu dia gak gampang kelihatan kalau kegores. Rata-rata kalau kegores kamu lap, ya udah bakal ada sisa goresannya di situ, nggak bisa hilang. Kalau untuk puff ya, katanya dia itu ruby cell puff dan antibakterial. Jadi buat yang acne prone, yang sensitive skin, aman banget buat pakai ini. Yang aku suka lagi, dia tuh bentuknya bulat, tapi di ujungnya itu ada sisi yang kayak teardropnya gitu. Jadi ini bisa banget dipakai buat apply di daerah bawah mata, itu lebih gampang ngejangkaunya sama daerah-daerah lain yang butuh presisi lebih tinggi. Dan dia itu nggak terlalu banyak nyerap produknya. Kayak kalian lihat tadi aku cuma pakai satu tap dan aku apply ke seluruh muka. Yang ketinggalan di sini tuh nggak terlalu banyak. Jadi nggak terlalu banyak produk yang ke waste gitu loh, nggak kayak kalau kalian pakai beauty blender atau puff-puff biasa. Untuk shadesnya hari ini aku pakai yang warna 02 Ivory. Itu untuk light skin dengan neutral undertone ya. Menurut aku ini warnanya lumayan cocok sih sama kulit aku. Dia nggak terlalu kegelapan, nggak terlalu keterangan juga. Dan kalau kulit sekilas ya di tangan aku, dia ini netral, tapi mungkin bisa lebih cocok buat teman-teman yang pakai warna cool. Dibanding warm, dia lebih mengarah ke cool sedikit, tapi tetap masih di range neutral. Coverage, untuk coveragenya menurut aku dia itu medium, tapi bisa banget dibuild ke full, nggak akan kelihatan keki. Dan dia itu bisa bikin pori-poriku tuh blur banget. Acne scarku bener-bener kayak hampir nggak kelihatan gitu, kecuali kalau kalian zoom mungkin baru kelihatan. Sejauh ini sih karena aku baru pakai ya, dia belum ada efek creasingnya di bagian mata sama di bagian smilean ini, masih belum kelihatan. Finishnya oh, I love banget sih, ini healthy skin, ada sedikit glowy-nya kayak satin finish gitu, tapi nggak yang terlalu mengkilap. Oke lah, kayak kelihatan my skin better aja, nggak terlalu lebay. Cuma untuk pengaplikasian awalnya mungkin karena tipe kulitku itu oily, dia agak sedikit mesti ditekan supaya ngeresep. Karena kalau baru ditempel itu dia masih agak rawan geser kalau di kulit aku, nggak langsung serep gitu. Oxidize. Nah ini aku kan udah pakai sekitar 2-3 menit ya, harusnya dia udah mulai oxidize sih.
Aku bakal coba pakai di sisi yang kiri, nanti kita biar bisa lihat bandingin sama kanan apakah dia ada berubah banyak atau enggak. Aku hari ini nggak pakai primer, aku cuma mau lihat aja dia itu kalau berdiri sendiri gimana tanpa dibantuin primer, apakah dia bakal creasing atau enggak. Oke, ini dia yang baru aku apply, kelihatan banget ya dia masih glowy banget. Sedangkan yang ini udah mulai nyatu sama kulit. Nah, untuk oxidase sih menurut aku nggak terlalu kentara ya ini. Cuma untuk bagian yang udah aku apply duluan tadi dia agak sedikit lebih pinkish sedikit banget. Tapi overall dia nggak banyak berubah kecuali glowy-nya. Kalau baru di apply dia itu bener-bener glowy banget. Sedangkan kalau udah agak oxidize dia lebih nyatu sama kulit jadinya. So shiny nih. Kalau baru ditaruh tuh muka aku tuh kayak celing gitu. Aku bakal lanjutin ratain sampai bagian leher. Oke, dan habis ini aku bakal lanjutin lagi makeup aku sampai selesai. Aku bakal tambah sedikit blush on sama eyeshadow dan lain-lain. Nanti aku bakal balik lagi untuk tunjukin hasilnya. Stay tune. Oke, I'm done. Ini udah selesai makeupnya. Muka yang bagian kanan tadi aku set pakai loose powder. Sedangkan yang kiri aku biarin aja karena aku mau lihat dia kalau nggak disetting itu bakal luntur atau dia bisa bertahan. Kalau sekilas dilihat sih yang bagian disetting dan nggak disetting itu bedanya cuman lebih matte aja yang disetting ya, tapi buat pore blurringnya dan lain-lain itu kurang lebih sama mereka kanan kiri. Dan pada saat aku aplikasiin shading, mereka juga kurang lebih sama. Yang di sini juga, walaupun aku nggak setting dia pakai loose powder, tapi dia tetap gampang buat di blend contour dan blush dan lain-lain. So far sih selama aku pakai dari tadi di kulit aku yang sensitif dan acne prone ini, dia belum ada reaksi gatal-gatal ya sejauh ini. Dan di muka juga dia nggak terlalu berasa berat sih, dia masih lumayan ringan. Mungkin karena dia nggak terlalu matte ya kandungannya. Oke, sekarang aku bakal tinggalin ini selama kurang lebih 6 jam. Sekarang itu jam 11:06. Aku bakal tinggalin dulu dia selama 6 jam kurang lebih. Jadi mungkin aku bakal balik lagi sekitar jam 5 buat lihat hasilnya. Apakah dia masih bisa bertahan. Stay tune. Oke guys, I'm back. Sekarang udah jam 5:03. Oke, so far yang aku lihat dua-duanya masih oke, buat coverage masih stay on. Blush onku sama shadingku belum ada yang luntur. Cuman mukanya ini agak berminyak aja, jadi tinggal di tap-tap pakai tisu harusnya sih udah oke. Cuma untuk bagian yang tadi aku setting pakai loose powder, dia agak sedikit lebih matte, meskipun tetap berminyak tapi nggak seberminyak yang sebelah kiri. Semoga kelihatan di kamera. Nah, ini aku close up buat yang bagian creasing. Smile lens saya masih oke, masih aman. Walaupun smile lens aku termasuk yang deep, tapi dia belum ada creasingnya. Tapi untuk di bagian under eye aku lihat ini udah agak kelihatan creasing dan lumayan sih. Tapi ini menurutku masih oke sih, karena emang under eye aku tuh termasuk yang lumayan cekung banget. Memang ada kerutannya udah kayak nenek-nenek di bagian situ. Nah, sekarang aku mau lihat untuk transfer proof setelah dipakai 6 jam. Nah, bagian ini itu sisi mukanya sebelah kanan, itu yang tadi aku pakein loose powder plus pakai setting spray. Setting spraynya aku pakai yang matte. Yang sebelah sini itu bagian muka sebelah kiri yang tadi aku biarin apa adanya, nggak aku setting pakai loose powder atau setting spray. So far bedanya sama sih, mereka sama-sama transfer. Cuma bagian yang nggak disetting sama sekali itu dia agak lebih banyak transfernya dibanding bagian yang tadi aku setting. Oke, tapi so far ini oke sih untuk setelah aku pakai 6 jam untuk di kulit sensitif. Biasanya tuh aku kalau pakai foundation setelah 6 jam itu pasti ada sedikit rasa-rasa gatal sih. Meskipun nggak terlalu gatal, tapi biasanya pasti ada sedikit gatal. Ya namanya juga pakai makeup ya, sebagus apapun makeupnya, dia kan tetap namanya nyumbat pori-pori. Dan kalau kulit sensitif itu disumbat pori-porinya, apalagi yang oily, pasti ada sedikit sensasi rasa gatalnya. Karena wajar kan, kulit nggak napas selama berapa jam. Tapi untuk di produk ini, walaupun aku pakai seharian, aku dari tadi belum ada berasa gatal sama sekali sih. Mungkin karena dia ada kandungan skincare-nya. Seperti yang tadi aku bilang di awal, aku itu cocok sama produk-produk skincare-nya Skintific. Jadi of course aku udah expect aku bakal cocok juga sih sama kandungan yang ada di makeupnya. Ya, so far untuk produk ini aku suka.
suka, tapi untuk pemakaian jangka panjang mungkin aku butuh bantuan untuk di bawah under eye-nya. Kalau dari aku ini rekomend untuk pemakaian daily, tapi kalau buat acara formal, kondangan mungkin aku kurang rekomend untuk tipe kulit oily kayak aku. Oke guys, untuk segitu aja untuk review kali ini. Seperti biasa, kalau kalian suka jangan lupa klik tombol like dan subscribe ke channel ini supaya aku bisa bikin konten-konten lainnya. Dan juga kalian boleh banget lo follow me on Instagram @mimonalisa pakai double N. And I'll see you guys on the next video. Bye bye.